Sebut Geographic Information System itu merupakan satu teknologi dari US yang dibangun pertama kali tahun 1969 dan GIS ini kita sebut teknologi mapping atau biasa juga bisa diistilahkan location analytic yang biasa dipakai untuk mentranslate dataset kompleks untuk dibuat menjadi sebuah bahasa ataupun model yang mudah dimengerti dalam bentuk pemetaan. Itu diharapkan bisa memudahkan orang-orang untuk mendapatkan insight dalam pengambilan keputusan maupun untuk mencari ataupun membuka opportunity baru seperti itu. Kira-kira gambaran simpelnya seperti itu. Untuk detailnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Dika Rojikin. Beliau adalah salah satu pre-sales di Esri Indonesia. Namun sebelum kita masuk ke Dika, saya mau info juga nanti kalau di tengah-tengah ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan itu bisa di-cut aja atau resign ataupun di-chat di chat Zoom ini. Jadi nanti kita bisa diskusi bareng seperti itu sih. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja ya Dika bisa mulai Dika untuk pemaparannya. Seperti itu. Thank you. Ya, baik. Terima kasih Pak Jiko atas waktunya. Selamat sore rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah tampak presentasi saya? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Dika Rojikin untuk pre-sales di SRI. Ini saya atau GIS, khususnya teknologi SRI dengan produknya itu ArcGIS dan perkembangan teknologi sampai hari ini. Nah, Esri sendiri merupakan global leader untuk teknologi GIS atau yang dikenal sebagai di Indonesia sebagai sistem informasi geografis gitu ya. Kita sudah berada di 67 negara dengan lebih dari 100 official office dan setiap tahun hampir 90 perusahaan yang terdaftar di Fortune 100 maupun Fortune 500 itu menggunakan teknologi GIS. Dan seluruh negara bagian di Amerika Serikat itu sudah menggunakan teknologi Esri dan di Indonesia sendiri kementerian, lembaga, pemerintahan daerah baik itu di provinsi, kabupaten maupun kota itu sudah menggunakan teknologi Esri. Dan tidak lupa bahwa Esri juga menyiapkan ataupun mengalokasikan dana 30% dari revenue-nya untuk riset dan development seperti itu. Ini bisnis kami bergerak pada beberapa bidang. Yang pertama ada manufacturing, kemudian ada financial service, kemudian ada utilities, ada telecommunication, kemudian ada natural resources dan juga government. Dan kita telah melayani lebih dari 2.200 organisasi di Indonesia, baik itu dari lingkup pemerintahan, di pusat maupun di daerah, serta perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang natural resources, kemudian juga ada perkebunan, finansial, dan yang lainnya. Kita didukung oleh lebih dari 70 staf yang sudah 60 diantaranya sudah tersertifikasi teknologi ArcGIS
Jadi secara kualitas bahwa staf di Esri Indonesia sudah mampu dan bisa menguasai teknologi GIS. Saat ini Esri Indonesia sudah berada di ataupun memiliki 4 kantor cabang. Yang pertama di Pekanbaru untuk wilayah Sumatera, kemudian Surabaya untuk wilayah Indonesia Timur, kemudian selanjutnya ada Balikpapan untuk wilayah Kalimantan, dan headquarter di Indonesia ada di Jakarta. Esri sendiri sudah banyak mempromosikan mengenai geographic thinking secara global, di mana kita sudah memajukan dan juga mengembangkan teknologi GIS, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di dunia dapat diselesaikan oleh teknologi GIS. Selain itu juga kita berkontribusi penuh terhadap respon kebencanaan, khususnya misal ketika saat ini, ketika adanya pandemi, kita menyediakan platform yang mampu digunakan oleh NGO, baik oleh masyarakat dan juga pemerintahan, untuk melakukan monitoring seperti pandemi COVID-19. Selain itu juga kami juga berpartner dengan beberapa NGO untuk menyediakan dan membantu dalam penanganan pandemi maupun bencana lainnya. Dalam mengimplementasikan dan juga memaksimalkan teknologi GIS, kita sudah banyak memiliki partner. Di antaranya ada Autodesk, kemudian ada Microsoft, ada AWS, kemudian ada Cisco, kemudian ada IBM, dan yang lainnya. Selain itu juga kami juga berpartner dengan beberapa NGO di seluruh dunia dan organisasi yang berada di United Nations, di mana kita mendukung kegiatan-kegiatan konservasi, penyelamatan lingkungan, serta restorasi hutan, seperti itu. Selanjutnya, di sini saya coba untuk mempresentasikan mengenai contoh solusi yang sudah diimplementasikan dan diterapkan di Indonesia. Banyak sekali solusi-solusi yang menggunakan teknologi GIS dari berbagai jenis sektor bisnis, sektor pelayanan, baik itu dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kemudian juga NGO dan juga bisnis, seperti itu. Di sini saya mencontohkan di bidang plantation, forestry, dan agroindustri. Di sini saya membuat sebuah web GIS tentang monitoring survei hama dan penyakit di perkebunan kelapa sawit. Tentu hama dan penyakit di kelapa sawit menjadi salah satu resiko perkebunan yang perlu kita tangani. Dengan teknologi geospasial ini, kita sudah mampu melakukan monitoring dan surveying terhadap tingkat serangan hama dan penyakit di perkebunan. Dan ini juga dapat diimplementasikan untuk jenis komoditas lainnya, baik itu teh, kopi, maupun karet. Dengan adanya web GIS ini, stakeholder maupun perusahaan perkebunan dapat memudahkan dalam menilai dan mengkalkulasi resiko serta biaya pengendalian yang diperlukan ketika terjadi serangan hama. Contoh lain solusi yang ada di agroindustri, misalnya ada aset manajemen, baik itu aset jalan, aset pabrik, kemudian aset alat berat, dan yang lainnya, itu dapat digunakan menggunakan software ArcGIS Survey 123 untuk melakukan aset manajemen. Selain itu juga terdapat dashboard untuk monitoring hama dan penyakit. Seperti yang tadi di awal, bahwa selain ada web GIS, kita juga membuat dashboard, di mana dashboard ini memuat angka-angka statistik yang memudahkan pemimpin perusahaan dalam melihat kondisi lapangan yang ada di perkebunan kelapa sawit. Misalkan berapa hektar lahan yang terserang hama dan berapa hektar yang perlu pengendalian, seperti itu. Kemudian juga ada dashboard produksi. Kemudian selanjutnya ada tree counting. Ini adalah salah satu penerapan Geo AI untuk
memudahkan kita dalam mengoleksi data pokok dari kelapa sawit itu sendiri. Selain itu juga terdapat analisis spasio-temporal untuk melihat pola dalam skala ruang dan waktu dari setiap serangan hama. Selanjutnya, untuk bidang oil and gas, di sini salah satu contoh solusinya yaitu bagaimana teknologi ArcGIS melalui ArcGIS dashboardnya mengimplementasikan di bidang oil and gas untuk dashboard produksi. Ini adalah salah satu solusi yang diterapkan di Pertamina Hulu Energi, dan kebetulan ini merupakan juara satu untuk SAC Award di UC 2021 yang baru saja digelar pada tanggal 12 sampai 15 Juli 2021. Contoh solusi lain dari oil and gas, misalnya di sini ada untuk eksplorasi, kemudian ada development dan juga produksi. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang oil and gas telah menerapkan teknologi ArcGIS, misalnya ada Pertamina IP, kemudian Saka Energi, ada BP, kemudian juga ada Pertamina Hulu Mahakam. Selanjutnya, untuk bidang ISC, kita sudah bisa menerapkan teknologi yang disebut sebagai GeoBeam, di mana GeoBeam ini adalah perpaduan teknologi antara geospasial dan juga BIM. Di sini adalah salah satu contoh proyek yang dikerjakan oleh Waskita Karya, di mana GeoBIM ini berperan penting dalam melakukan monitoring serta updating pembuatan jalan tol yang ada di tol Bocimi section 2 seperti itu. Ini di sini ditampilkan dalam 2 dimensi berupa dashboard dan 3 dimensi berupa BIM, dan sudah juga diintegrasikan dengan data dari drone seperti itu, sehingga pimpinan proyek maupun perusahaan dapat melihat secara up to date mengenai pergerakan dan juga hasil setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjanya ketika membangun jalan tol. Di sini juga ada progres pekerjaannya berapa persen, kemudian status pembebasan lahannya seperti apa, dan area pekerjaan yang sudah dikerjakan itu berapa meter persegi seperti itu. Nah, di sini juga ada progres per item, sehingga sangat detail sekali gitu ya untuk melihat monitoring proyek ini. Solusi lain dari bidang ISC diantaranya yaitu misalkan ada proyek kampus Universitas Internasional Islam Indonesia, di mana ketika pembangunan gedung tersebut sudah menggunakan dan menerapkan GeoBIM. Kemudian juga ada Smart Jababeka, kemudian ada proyek Bendungan Marga 3 oleh Waskita Karya juga, itu sudah menggunakan teknologi GeoBIM seperti itu. Selanjutnya, untuk bidang financial service industry, di sini saya mencontohkan bagaimana performa dan monitoring dari kantor cabang serta kantor cabang pembantu. Bagaimana dengan teknologi network analysis kita melihat performa dari kantor cabang dan jangkauannya terhadap kantor cabang pembantu seperti itu. Sehingga ketika kita memiliki banyak kantor cabang pembantu, kita dapat melihat jangkauannya dan area pelayanan dari kantor cabang itu sendiri, sehingga apakah penempatan kantor cabang itu sudah strategis dan sudah sesuai dengan strategi bisnis yang telah diterapkan seperti itu. Selain itu, di sini juga menampilkan mengenai dashboard performance dari setiap kantor cabang. Kita bisa melihat berapa pembiayaan, berapa pendanaan, selanjutnya juga berapa performance loan-nya gitu ya, berapa persen biaya yang ataupun pinjaman yang gagal bayar seperti itu. Nah, itu setiap kantor cabang
kita dapat menganalisisnya sehingga setiap permasalahan dari kantor cabang itu kita dapat melihat satu persatu seperti itu. Solusi lain untuk financial services industry diantaranya kita dapat memetakan daftar dari agunan. Biasanya misal dari industri ini yaitu memetakan berapa sih agunan yang ada di wilayah tersebut, berapa nilainya, dan juga kondisinya seperti apa. Selain itu juga kita dapat memetakan market potensial dari suatu produk gitu ya. Dengan teknologi GIS, misal kita memiliki suatu produk dan ingin dipasarkan, tentu kita ingin mengetahui market potensialnya seperti apa. Tentu dengan teknologi GIS ini kita dapat memetakan market potensial dan berapa persen kesuksesan dari produk yang akan kita jual itu. Ini salah satu contohnya mengenai dashboard untuk development ataupun collecting dari agunan gitu ya. Misal kita melihat beberapa data dan berapa nilainya, kemudian luasnya berapa meter persegi gitu ya, nomor handphonenya dan seterusnya. Ini sudah dapat digunakan baik itu dari perbankan gitu ya, sehingga perbankan dapat melihat setiap agunan yang ada di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya di sini salah satu solusi terbaru yaitu bagaimana pemerintahan DKI Jakarta menggunakan artis urban dalam melakukan peremajaan dari wilayah Kemayoran seperti itu. Ini juga menjadi salah satu solusi terbaik di Esri User 2021 ini. Dengan adanya artis urban ini, kita dapat melakukan perencanaan serta mengevaluasi setiap kebijakan dengan berbasis BIM seperti itu, sehingga lebih realistis dan juga kita dapat melihat kondisi asli dari wilayah yang sedang kita rencanakan. Salah satu ataupun solusi yang sudah diterapkan di national government. Di sini saya menampilkan beberapa solusi yang ada di kementerian lembaga, misal di Kemendagri dengan data kependudukannya, kemudian ada KLHK, ada KKP, kemudian ada Badan Informasi Geospasial, ada BMKG, dan juga beberapa geoportal yang tidak saya tampilkan, misalkan ada Lapan, ada Kementerian Pertanian, kemudian juga ada SDM dan yang lainnya. Itu adalah salah satu solusi Esri yang sudah diterapkan di berbagai kementerian dan lembaga. Selanjutnya, di sini saya menampilkan contoh solusi bagaimana GIS untuk monitoring pelabuhan. Di sini dicontohkan solusi yang ada di BP Batam, di mana BP Batam ini ingin mengetahui pergerakan dari kapal yang melintas sekitar Pulau Bintan dan bagaimana performanya terhadap kapasitas dari pelabuhan yang ada di Batam seperti itu. Ini salah satu solusi yang sangat menarik gitu ya, mengingat bahwa di Indonesia sendiri banyak sekali pelabuhan, baik itu pelabuhan perikanan maupun pelabuhan umum, dan juga menjadi salah satu perlintasan dari perdagangan dunia seperti itu. Jadi dengan adanya port monitoring ini kita dapat melihat pergerakan kapal dan juga mungkin di kemudian hari dapat diintegrasikan juga dengan data AIS, sehingga kita melihat setiap kapal yang melintas sudah dapat terdeteksi identitas kapalnya seperti itu. Dan juga tidak lupa bahwa dengan adanya dashboard monitoring pelabuhan ini, kita dapat menghitung berapa income yang dapat diperoleh dari operasi pelabuhan yang ada di Pulau Bintan. Salah satu contoh lain untuk bidang pertahanan dan maritim yaitu salah satu user yang ada di pertahanan yaitu Pusidrosal gitu ya, di TNI Angkatan Laut, di mana Pusidrosal ini
sudah menggunakan ArcGIS Maritim untuk melakukan charting, bathymetry, dan juga data-data hidrooceanografi yang sudah terintegrasi di web app gitu ya. Sehingga data tersebut dapat diakses dan dikonsum secara umum oleh masyarakat dan bisa digunakan untuk misalnya pelayaran seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu untuk local government. Di sini kami memiliki program yaitu OneMap ID, di mana OneMap ID ini merupakan suatu platform yang kami sediakan untuk mengumpulkan dan juga menyediakan solusi-solusi tematik yang dapat diimplementasikan di pemerintahan daerah, baik itu provinsi maupun pemerintahan kabupaten atau kota. Di sini misalkan ada kesehatan, ada perizinan, kemudian pendapatan asli daerah, dan juga sistem tata ruang. Nah, ini adalah salah satu implementasi dari solusi kami. Misalnya ada di Kota Bogor, kemudian ada Kota Tangerang, ada Kota Depok, Kota Bontang di Kalimantan, dan juga yang paling banyak disorot dan juga mendapatkan penghargaan yaitu Jakarta 1 gitu ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah sering mendengar mengenai Jakarta 1 gitu. Tentu setiap solusi tersebut didasarkan pada pendekatan geografik, di mana dengan adanya pendekatan ini merupakan salah satu cara kita berpikir dan bagaimana juga menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana mengintegrasikan SIG ini dengan berbagai jenis pendekatan lainnya, sehingga kita dapat memahami dan memanage planet kita, sehingga menciptakan suatu solusi yang kolaboratif dan holistik seperti itu. Nah, di sini menampilkan bahwa pendekatan geografik merupakan suatu transformasi metodologis di mana kita ada 5 kunci dalam melakukan pendekatan geografis, di mana ada geoanalitik, kemudian geovisualisasi, ada geodesign, dan geocollaboration, serta geoaccounting. Semua kunci ini merupakan salah satu cara kita bagaimana kita mensupport dan juga menciptakan suatu decision making yang baik ketika kita menghadapi suatu masalah. GIS saat ini bukan hanya kita melakukan mapping serta surveying, tapi kita juga mampu untuk melakukan prediksi, kemudian memahami suatu pola dan mengimplementasikannya. Sehingga ketika kita melakukan action yang kita lakukan sudah sesuai dengan prediksi dan asesmen yang telah kita lakukan berbasis GIS. Para profesional sudah menerapkan pendekatan GIS, misalnya untuk melakukan ataupun menciptakan sustainable cities gitu ya. Saat ini ketika pada level smart cities, tentu GIS menjadi peranan penting bagi pemerintahan kota dalam menerapkan suatu sistem baru di mana setiap kota terkoneksi dengan informasi geospasial seperti itu. Kemudian juga ada automation proses dan juga meningkatkan responsibility terhadap misalnya sekarang terjadi pandemi seperti itu. GIS teknologi saat ini sudah sangat berkembang dengan cepat. Banyak sekali fitur-fitur, baik itu secara visualisasi maupun analitik gitu ya. Kita mendengar dan juga sering melihat bagaimana interaktif mapping, kemudian juga bagaimana big data berperan penting dalam menyediakan data yang akurat dan juga real time, serta bagaimana juga GeoAI dan machine learning mempermudah dan juga menciptakan suatu solusi di geospasial. Saat ini GIS sudah mampu untuk melakukan koneksi gitu ya, terhubung dengan seluruh
perangkat, misalkan dari desktop menuju ke server, kemudian dengan aplikasi di handphone, dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di browser seperti itu. Dengan adanya GIS ini, maka geospatial infrastructure yang ada di Esri itu sudah mampu mengkoneksikan seluruh device yang ada saat ini. Seperti itu. Kita juga menyediakan suatu cloud, baik itu public maupun private, sehingga informasi yang ada di dalamnya itu memudahkan kita untuk mengaksesnya, kemudian berbagi, serta untuk analisis. Geospatial infrastructure ataupun infrastruktur geospasial juga mampu untuk mentransformasi cara kita dalam melakukan suatu analisis. Di sini Esri mensupport berbagai jenis data dan juga menyediakan aplikasi-aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh user gitu ya, dan juga kita terbuka dan mampu untuk interoperable terhadap data-data open source maupun data-data yang berada di luar environment Esri seperti itu. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, banyak sekali data yang sudah terpublikasi, kemudian juga banyak sekali peta yang telah dibuat dan mampu menghubungkan berbagai jenis ataupun berbagai golongan sosial yang ada di dunia. Sehingga ini merupakan salah satu cara ataupun jenis pendekatan yang disebut sebagai Global Information System, di mana kita mampu terhubung dengan masyarakat global dan juga mampu melihat fenomena maupun informasi yang ada di dunia belahan lainnya seperti itu. Nah, saat ini GIS sudah mampu menampung ataupun mengintegrasikan berbagai jenis data, baik itu dari LiDAR, kemudian IoT, kemudian juga ada BIM, ada voxel, kemudian juga multidimensional data, serta imagery. Sehingga kita dapat menciptakan suatu aplikasi yang powerful, di mana aplikasi tersebut misalnya ada model builder yang sangat kompleks yang dapat dijalankan di ArcGIS-Pro. Kita dapat menampilkan dalam bentuk 3 dimensi, menampilkan suatu insight, serta menciptakan beberapa mobile apps, misalnya untuk data collection, kemudian ada tracking, selanjutnya ada work management gitu ya, serta terdapat aplikasi-aplikasi yang berbasis web, misalnya ada dashboard, kemudian ada web app, ada infografik, serta story map. Dan selanjutnya, dalam memudahkan kita untuk mengakses peta ataupun informasi geospasial, beberapa teknologi Esri sudah mampu untuk melakukan embed terhadap beberapa software yang ada di luar. Misalkan ada Office, ada Power BI, kemudian ada Saspia dan Civil 3D. Jadi bagi pengguna misal yang sering menggunakan Civil 3D ataupun Power BI ataupun Microsoft Office, itu sudah tersedia aplikasi yang bersumber dari Esri gitu ya. Misalkan ada ArcGIS for Office, di mana dengan ArcGIS for Office ini kita dapat mengakses dan mempublikasi data tabular dari Excel, misalkan dipublikasikan ke ArcGIS Online. Nah, itu bisa menggunakan ArcGIS for Office gitu ya. Atau misal kita memiliki data BIM yang ada di Civil 3D, kemudian kita ingin mempublikasikannya ke ArcGIS Online, itu sudah bisa juga ada untuk ArcGIS for Adobe seperti itu. Kemudian analisis geospasial saat ini sudah sangat berkembang, baik itu untuk predictive modeling, spatiotemporal, kemudian ada real time, serta big data. Tidak lupa juga terdapat teknologi saat ini yaitu GeoAI, di mana dengan adanya teknologi deep learning kita sudah mampu untuk melakukan klasifikasi
dengan sangat mudah sekali gitu ya. Dengan adanya training sampel, kemudian kita bisa mengenerate-nya tanpa harus kita melakukan digitasi secara manual. Maka dengan GIA ini kita dapat mempermudah cara kerja kita dalam menganalisis suatu ruang ataupun kawasan. Selanjutnya yaitu mengenai big data integration, di mana juga teknologi Esri sudah mampu untuk berintegrasi dengan teknologi big data, di mana big data yang dapat kita integrasikan memiliki format misalnya CSV gitu ya, ataupun save file maupun spread file. Nah, selanjutnya di sini ada juga imagery dan remote sensing, di mana imagery dan remote sensing ini sudah berkembang sejak lama, dan saat ini banyak sekali fitur-fitur baru. Misalnya ada LiDAR, kemudian ada image based map, kemudian juga ada motion imagery serta dynamic image processing. Kemudian salah satu teknologi Esri yaitu ArcGIS Hub, di mana ArcGIS Hub ini merupakan suatu platform yang mampu mengkoneksikan berbagai jenis komunitas, kemudian juga berbagai jenis aplikasi serta data, sehingga setiap profesional dapat melakukan kolaborasi serta data collection secara berbarengan, sehingga setiap data yang ada di ArcGIS Hub ini itu merupakan data yang bersifat holistik gitu ya. Kedepan ArcGIS merupakan suatu platform yang komprehensif, di mana mampu untuk mensupport berbagai jenis komunitas dan juga terbuka bagi developer seperti itu, baik itu secara on-premise maupun software as service maupun platform as service. Tiga fundamental yang ada di ArcGIS. Yang pertama mengenai analisis, bagaimana GIS ini harus mampu dan juga bisa untuk melakukan analytics sehingga menciptakan suatu solusi yang sangat menarik dan juga mampu diimplementasikan. Selanjutnya ada system of record, di mana database menjadi salah satu kuncinya. Dengan adanya geodatabase ini kita dapat merecord data dalam waktu yang lama maupun skala yang luas. Selanjutnya yaitu ada sistem engagement, di mana kita menyediakan aplikasi dan peta yang dapat diakses oleh user secara umum gitu ya, dan menarik, memiliki tampilan yang interaktif serta pesan ataupun informasi yang disampaikan mampu diterima oleh masyarakat yang memahami secara spasial maupun tidak. Selanjutnya ArcGIS menjadi sistem yang terintegrasi, di mana misalkan sistem yang ada di desktop itu sudah terhubung dengan enterprise, kemudian aplikasi di handphone maupun web based, dan juga semua data terkumpul di ArcGIS Online seperti itu. ArcGIS juga meningkatkan pemanfaatan dari cloud, di mana pemanfaatan SaaS resource ini meliputi ada analytics, kemudian ada konten misalkan Living Atlas, kemudian imagery, kemudian juga ada IoT dan data storage. Selanjutnya ArcGIS terbuka dan mampu untuk berkolaborasi dengan data-data, misal ada OGC, kemudian W3C, kemudian ada data ISO, serta open arsitektur. Misalnya ada Kubernetes, kemudian ada Docker gitu ya. Nah, itu juga mampu terinteroperability dengan teknologi ArcGIS. Nah, di sini saya coba mempresentasikan mengenai ArcGIS product dan update terkini mengenai ArcGIS product itu sendiri. Nah, di sini ada ArcGIS Pro, di mana ArcGIS Pro ini sudah pada level ataupun edisi 2.8, di mana ArcGIS Pro 2.8 ini sudah banyak sekali improvisasi dan juga fitur-fitur baru
Misalnya ada fluor mapping, kemudian ada voxel animation, serta powerful mapping, di mana dengan adanya powerful mapping ini kita dapat menampilkan satu peta dengan warna dan juga visualisasi yang menarik. Kedepannya banyak sekali fitur-fitur yang akan dikembangkan di ArcGIS Pro, misalkan ada voxel sim layer, kemudian juga ada animated symbol, dan juga indoor positioning. Selanjutnya ada ArcGIS Pro Extension, di mana kita berfokus pada kapabilitas dari ArcGIS Pro itu sendiri, di mana banyak sekali tools-tools yang ada di ArcGIS Pro, misalkan ada spatial analysis, network analysis, 3D analysis, serta data management, dan juga production mapping serta charting gitu ya. Di ArcGIS Pro ini juga terdapat extension untuk ArcGIS Maritim, di mana dengan adanya ArcGIS Maritim ini kita dapat melakukan charting yang sudah sesuai dengan standar IHO seperti itu. Selanjutnya ArcGIS Enterprise, di mana di ArcGIS Enterprise 10.9 ini terdapat beberapa fitur baru, misalkan mengenai sheet management, kemudian Kubernetes support, serta ArcMap service migration. Dan ke depan ArcGIS Enterprise ini akan mampu untuk berkolaborasi dengan Google Cloud Support, kemudian juga dengan BigQuery maupun Snowflake. Nah, saat ini yang terbaru yaitu ArcGIS Enterprise diinstal dengan Kubernetes, di mana dengan Kubernetes ini merupakan salah satu solusi baru di mana menjadi alternatif bagi kita untuk menginstal dan juga mengimplementasikan ArcGIS Enterprise. Selanjutnya ArcGIS Online, di mana dengan adanya ArcGIS Online ini sudah banyak sekali user yang sudah menggunakan ArcGIS Online, dan lebih dari 42 juta items yang tersedia yang dapat kita gunakan dan juga kita visualisasikan itu. Beberapa fitur baru misalkan ada schedule notebook, kemudian ada image raster analysis, sehingga dengan adanya pembaruan ini, misal kita ingin menganalisis dan mengklasifikasikan suatu raster gitu ya, itu bisa dilakukan di ArcGIS Online gitu ya. Dan salah satu keunggulan dari ArcGIS Online ini, kita tidak perlu scripting gitu ya. Setiap tools yang ada di ArcGIS Online ini kita tinggal klik gitu ya, tinggal menggunakannya saja tanpa harus melakukan scripting yang mungkin bagi orang awam ataupun orang yang memang jarang dan tidak menggunakan scripting itu memudahkan sekali seperti itu. Selanjutnya juga ArcGIS Hub, di mana dengan adanya ArcGIS Hub ini kita dapat terkoneksi dengan berbagai jenis organisasi, mengatur suatu open data gitu ya. Nah, dengan ada pembaruan yang ada di ArcGIS Hub ini, salah satu diantaranya yaitu team management, kemudian ada survei, serta data download experience. Selanjutnya, salah satu yang terbaru juga yaitu mengenai ArcGIS Solution, di mana ArcGIS Solution ini merupakan solusi yang ready to use. Artinya solusi ini sudah terpackage dan siap digunakan, dengan cara kita tinggal download saja solution package-nya, dan kita bisa melakukan analisis sesuai dengan workflow yang ada di ArcGIS Solution ini. Misalkan ada untuk local government, kemudian juga ada human service, utilities, defense, serta emergency management. Nah, di sini juga Esri menyediakan berbagai jenis training, MOOC, serta buku-buku yang dapat dimanfaatkan oleh user dalam meningkatkan literasi dan kemampuan kita dalam belajar teknologi GIS. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di Esri Training ini kita dapat belajar mengenai web course, kemudian juga sertifikasi, dan juga MOOC, di mana
di S3 Training ini sudah sangat lengkap, solusi-solusi maupun training-training yang berkaitan dengan teknologi GIS. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Pak Juko. Thank you Dika untuk pemaparannya. Mungkin ini langsung aja ya, ada pertanyaan tadi Dika dari Pak Nur. Mungkin bisa dilihat di chatnya Dika. Jadi pertanyaan ini, apakah S3 memiliki solusi untuk City Engine dan apa saja spek yang dibutuhkan untuk bisa mengakses City Engine tersebut? Karena yang Pak Nur tahu katanya ArcGIS milik S3 ini cukup berat dan lama untuk loading data maupun koneksinya. Apalagi ada data yang mau ditampilkan itu cukup banyak. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya sehubungan dengan pertanyaan yang pertama di atas, apakah platform ArcGIS milik S3 ataupun solusi lainnya bisa lebih ringan dan lebih cepat untuk proses loading data ataupun koneksi? Mungkin bisa dibantu jawab dulu kali ya. Ya, baik, terima kasih Pak Duko. Izin saya menjawab. Pertama mengenai City Engine, bagaimana spek yang dibutuhkan itu ya. Untuk spek dari hardware ataupun device dari City Engine ini memang sudah tersedia di webnya S3. Tapi kalau tidak salah gitu ya, salah satu persyaratan ataupun requirement untuk device-nya, misalnya ada prosesornya minimal iCore 7, kemudian RAM-nya itu minimal 16 GB. Itu adalah salah satu contoh requirement dari device yang bisa digunakan untuk City Engine. Jadi semisal Bapak Ibu ingin menggunakan City Engine, itu coba saya kirimkan link untuk spesifikasi hardware yang dapat digunakan untuk City Engine itu sendiri. Karena memang ketika device-nya ataupun hardware-nya tidak memenuhi spek minimal gitu ya, spek minimal untuk City Engine, itu memang akan bermasalah ketika loading, kemudian juga ada analisisnya, dan menjalankannya itu juga sangat berat gitu. Jadi saya kirimkan untuk sistem requirement mengenai City Engine. Selanjutnya mengenai ArcGIS Enterprise, apakah dapat bisa berjalan di Azure gitu ya, itu sudah sangat bisa sekali. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu memiliki akses untuk cloud Microsoft Azure, itu juga bisa, ataupun yang lainnya, misalkan ada Amazon Web Service, itu juga dapat dilakukan. Jadi nanti secara infrastruktur itu dapat dimungkinkan. Namun untuk pricingnya itu berarti kita perlu menyediakan, yang pertama memang ArcGIS Enterprise itu sendiri, yang kedua lisensi mengenai Microsoft Azure gitu ya. Jadi untuk Microsoft Azure mungkin bisa lebih detailnya ke Microsoft gitu ya, mengenai harga dan seterusnya. Mungkin saya bantu jawab untuk masalah Ya. pricing kali ya. Untuk pricing Azure-nya sendiri itu bisa dari Microsoft-nya ataupun dari S3, karena dari S3 sendiri kita punya punya cloud-nya untuk Azure ini, karena kita punya stack-nya sendiri juga. Jadi kita bisa nyediain Azure-nya dari S3, atau misalnya kalau mau terpisah dari Microsoft-nya juga memungkinkan seperti itu. Ya, baik. Begitu. Terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Selanjutnya mengenai perbedaan ArcGIS dengan Google Maps. Jadi memang kita menyediakan platform gitu ya. Kalau Google Maps itu menyediakan data. Jadi mungkin beberapa fitur juga berbeda, tapi juga ada juga beberapa hal yang sama seperti itu. Selanjutnya mengenai
pertanyaan mengenai ArcGIS desktop 9 basic, kemudian ingin di-upgrade ke desktop 10 Pro, apakah ada price khusus? Mungkin Pak Joko mengenai price ini bagaimana Pak? Untuk upgrade-nya sih selama masih dalam masa maintenance itu bisa kita upgrade sih sebenarnya. Jadi enggak untuk upgrade misalnya dari desktop yang basic ke desktop 10 Pro misalnya gitu ya. Selama levelnya masih sama itu bisa dan maintenance masih ada itu bisa kita upgrade. Tapi kalau misalnya dari basic naik ke standar atau naik ke advance ya itu mungkin ada penambahan bukan beli baru ya tapi penambahan untuk upgrade levelnya seperti itu. Tapi kalau untuk upgrade version ataupun patch dan segala macam selama masih maintenance itu memungkinkan tanpa harus beli baru. Price khusus untuk upgrade ya ada pastinya. Jadi bukan beli baru ya, jadi price untuk upgrade bukan price-nya bukan untuk beli baru. Seperti itu. Oke. Mungkin itu jawabannya. Kemudian ini dari mitra juga ya Pak Mustiansyah. Ini data geospasial sebelumnya data tersebut adalah posisi human. Untuk migrasi data ketika menggunakan S3 apakah ada template yang khusus atau lebih dynamic seperti aplikasi IBM dan Aston. Kita bisa dibantu lagi untuk tekniknya seperti apa. Ya, baik Pak. Jadi untuk data geospasial yang dimiliki itu dipastikan dulu apa mengenai extensionnya seperti apa. Nanti apakah bisa dimasukkan ke dalam ArcGIS Pro atau tidak seperti itu. Nah nanti ketika kita udah mengetahui jenis extensionnya seperti apa, baru kita dapat mengintegrasikannya dengan data-data ataupun platform yang ada di ArcGIS Online seperti itu. Mungkin Batu menambahkan ya Mas Joko beberapa pertanyaan tadi yang dari awal sama beberapa pertanyaan yang lain. Yang pertama mengenai tadi City Engine ya, izin menambahkan juga jawaban dari Mas Jika. Jadi City Engine ini merupakan salah satu bagian dari produknya Esri juga sebetulnya gitu ya. Jadi kalau dibilang apakah ada opsi City Engine ya, City Engine itu adalah produknya Esri juga. Jadi silakan tergantung kebutuhannya sih, karena spesifik di Esri ini kan produknya ada banyak gitu ya. Tadi ada ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise. Spesifik kebutuhan itu ada spesifik teknologinya. City Engine nanti lebih ke arah kalau memang mau melakukan modeling untuk satu atau mengenerate modeling untuk satu kota. Nah itu biasanya menggunakan City Engine. Dan tadi sudah disampaikan Mas Dika juga ada minimum requirement-nya. Jadi untuk setiap teknologi Esri gitu ya atau produk ArcGIS itu pasti ada minimum requirement-nya. Jadi minimum ada hardware yang dipenuhi, baru nanti biasanya kalau datanya udah banyak pun harus dicek juga gitu ya, apakah hardware-nya masih cukup atau enggak. Ini terkait juga dengan pertanyaan yang keduanya gitu ya. Mungkin perlu diakses terlebih dahulu yang dimaksud prosesnya lebih cepat itu di teknologi yang mana, apakah yang di desktop, apakah yang di enterprise gitu ya. Kemudian untuk performance yang lebih cepat pun harus diakses dulu gitu ya, karena kalau misalnya ada isu kok lama gitu itu juga perlu diakses terlebih dahulu, penyimpanan datanya ada di mana, apakah yang disebut lama ini karena koneksinya. Nah itu perlu ada assessment terlebih dahulu sih sebelum menentukan oh ini yang harus dilakukan gitu ya, atau mungkin dari awal secara capacity planningnya juga udah salah gitu ya, sehingga hardware yang digunakan tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu ya ketika sudah running untuk production. Itu untuk menjawab pertanyaan beberapa yang di awal tadi. Kemudian tambahan lagi tadi untuk data-data yang live atau misalnya data-data real time gitu ya dari sensor, betul tadi kata Mas Dika harus diperhatikan dulu format datanya seperti apa. Nah nanti kalau dari Esri sendiri ada spesifik teknologi memang untuk data-data real time namanya GeoEvent, dan dia koneksi dengan ArcGIS Enterprise. Jadi tambahan fungsi lah di ArcGIS Enterprise untuk konsum data-data real time. Nah nanti ada tambahan capability sebetulnya di GeoEvent, bisa bikin untuk awareness atau misalnya alert tertentu ketika ada satu objek masuk di buffer tertentu. Nah itu bisa juga dikonsum nanti
dengan teknologi GeoEvent tadi. Nanti sih kalau misalnya teman-teman partner di sini tertarik untuk spesifik teknologi kayak tadi ya, City Engine nih lebih banyak untuk orang planologi, terus kayak GeoEvent untuk data-data real time, atau lebih tertariknya ke arah GeoAI-nya atau ke arah 3D-nya, nanti bisa disampaikan sih ke Mas Joko supaya nanti ada spesifik lebih detail untuk membahas teknologi-teknologi tadi yang memang lebih spesifik peruntukannya atau fungsinya. Ini tuh bantuan tambahan jawabannya untuk Mas Joko dan Mas Dika. Ya, beberapa pertanyaan. Untuk tambahannya, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Azure Stack AC ada di Indo. Sebenarnya kita ada data centernya, Cecil. Jadi AC itu punya data center sendiri, punya cloudnya sendiri, jadi itu ada di Indonesia. Memang masih terbatas dari sisi capacity, tapi kita masih bisa kerjasama dengan partner-partner Azure lainnya juga. Tapi untuk AC sendiri memang ada di Indonesia. Kemudian pertanyaan berikutnya, habis online untuk personal, jika sudah habis kreditnya apakah bisa diperpanjang? Dan data yang sudah pernah dibuat bisa dibuka kembali, pengalaman yang sudah data tidak bisa diakses lagi. Mungkin Dika bisa dibantu. Ya, atau mungkin saya bantu jawab juga ya Mas Joko. Nanti Mas Dika mangga kalau mau menambahkan. Yang pertama untuk harus dilihat dulu juga ya, dipastikan bahwa ketika menggunakan personal use memang digunakan untuk keperluan pribadi. Karena setiap level license itu ada peruntukannya gitu. Jadi jangan sampai license personal use digunakan untuk yang komersial use, itu udah menyalahi aturan sebetulnya secara legalitas penggunaan license. Kemudian setelah sudah pasti peruntukan untuk perorangan menggunakan personal use, kemudian kreditnya habis, sebetulnya bisa untuk menambahkan kredit ke AJS online-nya. Tapi juga balik lagi, pastikan juga si akun personal use ini nggak keblok, karena misalnya tadi menggunakan kreditnya berlebihan karena memang bukan peruntukan perorangan gitu, tapi untuk komersial itu akan terdetek oleh Esri dan akan diblok biasanya akunnya. Jadi kalau personal use tapi dipakai untuk komersial akan kelihatan polanya dan akan diblok. Tapi kalau misalnya emang penggunaan pribadi kemudian kreditnya habis, itu bisa beli kreditnya sebetulnya. Bisa mengkontak nanti ke Mas Joko gitu ya kalau mau lebih detailnya. Tapi nanti terpisah lah kalau untuk pembelian kreditnya. Kemudian personal use ini kan sifatnya subscription based gitu ya, tahunan. Jadi memang harusnya sih sebelum masa berlakunya habis itu diperpanjang subscription-nya supaya nggak keburu mati. Karena kalau sudah keburu mati, kemudian istilahnya si personalnya udah mati nih subscription-nya, terus perpanjang lagi ya udah mati gitu yang kemarin. Gitu. Tapi kalau misalnya atau cara paling mudahnya adalah ketika subscribe personalis ini jangan menggunakan yang manual tapi yang otomatis perpanjang sendiri. Jadi kalau itu dia additional-nya akan lanjut terus. Mungkin seperti itu sih pengalaman dari saya terkait yang personal use license. Thank you. Kemudian yang baru apa ini saya kemudian untuk next ini penjelasan tentang KPI dalam suatu implementasi project yang pernah dilaksanakan. KPI yang dimaksud di mana ya Pak Hendra? Tapi biasanya untuk melaksanakan satu implementasi sih memang kita wajibkan orang yang memang sudah certified sih untuk melakukan implementasi satu project JS kayak gitu. Karena untuk implementasi, atau saya untuk implementasi project itu nggak bisa sembarang orang, soalnya kalau orang yang belum certified dan memang dia bisa, kita sih nggak masalah, cuman supportnya nanti tuh nggak ada gitu. Karena pada saat dicek kalau memang yang mengerjakan untuk orang yang belum certified, biasanya supportnya nggak akan bisa kita jalankan nanti, misalnya kalau ada problem di tengah-tengah. Seperti itu sih. Mungkin dari Regina ada yang mau ditambahkan untuk masalahnya. Untuk yang implementasi project ya. Tambahan sih betul tadi kata Mas Joko, perlu ada asesmen terlebih dahulu juga sih implementasinya seperti apa. Maksudnya
solusi apa yang mau di-deliver sebelum nanti kita tentukan apa saja dari sisi human resource yang perlu disiapkan gitu ya, atau mungkin dari sisi infrastrukturnya gitu. Jadi memang idealnya setelah oke nih ada user yang memang tertarik untuk implementasi, ada asesmen awal terlebih dahulu sih dari existingnya kayak gimana ya, terus yang mau dikembangkan apa. Tadi juga dari sisi hardware juga perlu ada capacity planningnya juga. Ya gitu mungkin ya tambahannya Mas. Ya, kira-kira seperti itu sih Pak Hendra kalau untuk implementasi proyek. Memang agak cukup detail sih karena memang nggak banyak orang yang bisa langsung mengimplementasikan satu dashboard ataupun projectnya JS ini sih. Harus benar-benar kita akses cukup deep dulu sih untuk tahu detail-detailnya. Tapi kalau kita ngomongin hanya untuk instalasi license mungkin itu nggak sulit karena hanya install biasa seperti itu. Paling nanti bisa kita diskusiin dengan teman-teman dari pre-sales ataupun dari teman-teman dari PS atau kita sebut professional service ya, tim delivery. Mereka mungkin bisa infokan gimana cara untuk instalasi dan lain-lain. Tapi kalau untuk implementasi project itu perlu assessment lebih jauh lagi sih. Kemudian next question ini dari Pak Bayu. Untuk pemerintahan daerah, Pemkab jenis AGIS apa yang standar digunakan? Oke. Dika mungkin bisa bantu Dika. Ya. Biasanya untuk Pemprov ini Pemkab kita pakainya apa? Ya. Baik Pak Joko, terima kasih. Sejauh ini beberapa pemerintahan daerah yang sudah implementasi teknologi geospasial di pemerintahannya itu biasanya disesuaikan dengan solusi yang dibutuhkan dan sesuai juga dengan kebutuhan dari pemerintahan daerah itu sendiri. Biasanya yang digunakan yaitu ada ARGIS Desktop, kemudian juga ada ARGIS Enterprise seperti itu. Selain itu juga terdapat juga beberapa solusi tematik yang ada di OneMap ID, di mana solusi tematik itu sudah ready to use, artinya sudah dapat langsung diimplementasikan ke pemerintahan daerah seperti itu. Ya, memang kita ada satu portal ya. Mungkin nanti saya akan infokan juga portal kita kalau untuk pemerintah daerah, local government yang kita sebutnya. Kita ada beberapa solusi dan beberapa gambaran mockup yang sudah kita buat. Bisa dilihat di website yang di onemap.id. Nah, itu bisa dibuka, feel free aja. Bisa dilihat-lihat di sana kalau misalnya nanti ada pertanyaan detail mengenai beberapa solusi ataupun mockup yang sudah ada untuk beberapa dinas tertentu yang kita buat, nanti kita bisa japri untuk bahas lebih detail lagi. Kemudian ini ada lagi pertanyaan ARGIS 10.9.1 apakah sudah rilis? Maret ini sudah rilis ya? 9 itu udah rilis betul. Sudah kan? 9 udah rilis. Dari bulan Mei secara global, di bulan Mei udah rilis. Sudah dirilis ya Pak Ardiansyah. Kemudian sehubungan dengan jawaban KPI, apakah bisnis proses modeling dilakukan dan durasi waktu yang diperlukan? Untuk bisnis proses modeling kita di sini SW itu nggak mengerjakan BPM-nya sih Pak Hendra. Jadi kita itu lebih ke istilahnya apa ya? Mapping dari sisi visualisasi dan analitiknya dari sisi location dan segala macam. Tapi kalau bisnis prosesnya itu biasanya kita harus diskusi dulu dengan user, karena user yang tahu secara detail mereka mau flow-nya seperti apa, nanti kita akan ikutin seperti itu. Untuk durasi waktu yang diperlukan ya nanti depend on seberapa kompleks sih satu proses yang memang pengen dilakukan oleh user itu. Kira-kira seperti itu sih. Mungkin dari Regina atau Dika ada tambahan nggak untuk masalah bisnis proses ini? Oh maaf. Izin Mas, suaranya bisa digedein dikit. Ya, suara saya. Halo.
Siap izin. Ya, cukup jelas nggak suaranya? Lumayan sih kedengeran, kalau di saya mungkin digedein sedikit Mas Ciko. Oke. Ya, untuk bisnis proses modeling ini sih biasanya kita nggak buat dari sisi aslinya sih, Pak Hendra. Jadi ini dari sisi usernya. Kalau di bagian GIS-nya itu kita bantu untuk mapping secara visualisasi dan secara analitiknya. Tapi kalau untuk bisnis proses internal dari si user, ya user harus user yang bikin sih, kita akan ikutin secara prosesnya itu nanti bagaimana. Untuk waktu yang diperlukan itu biasanya tergantung seberapa kompleks bisnis proses yang ada di user seperti itu. Mungkin dari Regina ada tambahan nggak? Cukup jelas nggak suara saya ini? Kedengeran Mas Ciko. Oke. Mungkin dari Regina atau Dika mungkin ada yang mau menambahkan mengenai bisnis proses? Nanti itu dilakukan project by project ya satu, terus dilakukan oleh professional services departemen DSP sih. Jadi betul kata Mas Ciko, nanti case by case akan beda-beda sih tergantung kompleksitas kalau soal durasinya. Oke. Kira-kira seperti itu sih Pak Hendra untuk masalah VPN, Pak. Kemudian dari Pak Yudi ini sempat lihat bisa menggunakan Kubernetes. Apakah perbedaan menggunakan Kubernetes atau tidak, terus implementasi menggunakan Docker seperti apa? Mungkin Dika bisa bantu untuk teknisnya ini mengenai Kubernetes sama Docker. Ya, baik, terima kasih Pak Joko. Jadi untuk ArcGIS Enterprise di Kubernetes, jadi untuk di Kubernetes ini memang masih baru, artinya secara pengalaman bisnis juga belum tersedia di Indonesia dan baru hadir di 10.9 ini. Namun secara garis besar mengenai kebutuhan ataupun pemanfaatan Kubernetes ini, kita dapat memudahkan dalam microservice gitu ya. Jadi dengan adanya Kubernetes ini, kita instalasi dapat dilakukan secara streamline, kemudian juga mudah untuk di-upgrade. Kita memiliki kemudahan dalam mengintegrasikan dengan teknologi lain gitu ya. Saat ini Kubernetes yang dapat diintegrasikan ada Azure AKS, kemudian ada AWS EKS gitu ya. Namun juga secara implementasi memang belum tersedia di Indonesia seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya mengenai Docker Container, itu dapat digunakan untuk ArcGIS Notebook Server, di mana ArcGIS Notebook Server untuk di Docker gitu ya, di kontainer Docker itu menyediakan keamanan dan resources yang terisolasi untuk penulis dari notebook itu gitu. Jadi datanya lebih secure, dan juga setiap pemilik kontainer memiliki runtime sendiri seperti itu. Itu mungkin jawabannya Pak Joko, dan juga saya coba share link mengenai ArcGIS Enterprise di Kubernetes gitu ya. Jadi mungkin lebih detailnya dan juga lebih lengkapnya itu ada di blog tersebut. Oke, baik. Oke, kemudian ada satu pertanyaan lagi dari Pak Sentot ya. Ini seberapa jauh pemanfaatan ArcGIS di kantor pusat Kementerian ATR BPN? Nah, mungkin Dika atau Regina ada ini dari informasinya nggak ya? Oke, mungkin aku bantu jawab ya. Sementara ini sih masih terus dikembangkan ya. Sebetulnya kalau ATR BPN, terutama di tata ruangnya di ATR itu sudah pengguna ESRI sampai ke skala enterprise. Jadi bukan hanya di desktop, mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah terbiasa pakai desktop, terutama Archep,
udah tahu gitu ya, majority pengguna JAS pasti udah tahu lah ArcMap. Nah, tapi di ATR ini udah sampai ke level enterprise, artinya dia udah punya web JS-nya juga, ada yang bisa diakses oleh publik juga gitu ya, untuk RTRW-nya, RDTR-nya juga ada aplikasinya. Jadi cukup banyak sih pemanfaatannya dan terus dikembangkan. Sekarang lagi jalan juga mau dikembangkan ke arah 3 dimensinya, bukan hanya 2 dimensinya untuk yang ATR BPN. Tapi kalau di BPN sendiri lagi coba dikembangkan supaya mereka juga di level kantor pertanahannya pun sudah menggunakan ArcGIS. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah banyak bermain dengan pertanahan gitu ya, atau dengan BPN sudah tahu juga kalau di kantor-kantor pertanahan sih majority menggunakan Autodesk gitu ya, karena udah punya pluginnya sendiri juga. Nah ini lagi dikembangkan juga supaya di setiap level pertanahannya pun bisa menggunakan ArcGIS desktop, karena kan mereka butuh bukan hanya sistem koordinat yang lokal gitu ya. Jadi ketika diintegrate semuanya nggak saling tumpang tindih, jadi mereka butuh GIS software sebenarnya di sana. Dan ini lagi coba dikembangkan lah supaya di level kantor-kantor pertanahannya atau kantahnya pun udah menggunakan ArcGIS. Ini tuh ya perkembangan terakhir. Tapi nanti kalau misalnya memang di sini tadi Pak Sentot ya yang menanyakan tentang ATR BPN, ingin lebih banyak diskusi, nanti mungkin dari Mas Cuko bisa mengarahkan untuk diskusi dengan Bu Susi gitu ya, account manager di Esri yang memang menangani untuk ATR BPN. Jadi kalau di Esri untuk setiap industri itu sudah ada account manajernya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memang sudah ada banyak bermain di spesifik industri tertentu, bisa dibantu oleh Mas Cuko untuk dikoneksikan ke account manager yang handling industri tersebut. Begitu kurang lebih mungkin Pak Sentot untuk ATR BPN. Ya, thank you Rek untuk informasinya. Ya memang di tempat kita tuh di Esri memang mostly ya dulu tuh awalnya memang kita gedenya di government ya, sektor government, dan yang pasti penggunaan Esri ini cukup sedang kita expand juga ke sektor-sektor lain ya, yang di luar government ataupun local government ya. Jadi kita masuk juga ke area-area komersial seperti jadi ada Real estate contohnya. real estate, terus FSI, manufacturing. Nah mungkin kalau orang ngomong buat government, buat oil and gas, mining, plantation itu JS mungkin kayak udah mainan mereka banget lah. Tapi kalau untuk yang lain-lain memang sedang kita expand juga ke area sana, karena kita bisa masuk dengan beberapa solusi-solusi yang cukup komprehensif juga buat di sektor-sektor tersebut. Nah, untuk solusinya mungkin nanti kita akan bikin sesi terpisah sih per sektor nantinya ke depan. Kita akan bikin sesi seperti ini juga nantinya. Jadi bisa lebih deep untuk tahu setiap sektor itu solusinya yang bisa kita bikin kira-kira apa aja sih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hendra mengenai sertifikasi di S3. Oke, mungkin untuk sertifikasi Rek ini bisa kamu bantu jelasin dari sertifikasi kita kayak gimana? Boleh. Jadi di Esri sendiri untuk sertifikasi sudah ada spesifik produknya gitu ya. Misalnya saya sudah menguasai teknologi desktop Esri gitu ya. Nah itu sudah ada sertifikasinya. Ada levelnya juga. Ada yang entry, associate, atau yang profesional. Nah di setiap sertifikasi ini kalau entry udah pasti lebih ke semacam user functionality-nya aja gitu ya. Kalau saya mau ngedit pakai tools apa kayak gitu ya, lebih ke hafalan lah. Nah, tapi kalau udah di level profesional, lebih ke solving problem. Jadi yang memang pemanfaatan ArcGIS secara optimal. Kalau tadi pertanyaan dari Pak Hendra kan, apakah sertifikasinya lebih ke functionality atau ke pemanfaatan, tergantung levelnya, Pak. Terus, kalau misalnya saya sudah menguasai spesifik produk Esri, kayak contohnya di Esri ada ArcGIS Online gitu ya. Saya udah menguasai nih seluruh tools yang ada di ArcGIS Online itu ada sertifikasinya juga. Jadi, specialty kalau di Esri nama sertifikasinya. Mungkin nanti Mas Dika boleh ditaruh link untuk ekspor sertifikasi di Esri ya di chatroom Mas Dika. Kayak misalnya Bapak Ibu sudah jadi developer menggunakan teknologi ArcGIS sudah lama gitu, nah itu juga ada sertifikasinya. Jadi tergantung level sertifikasi dan sertifikasi apa yang diambil sih Pak. Istilahnya soal-soalnya. Oke, thank you Rek untuk informasinya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari
Ketika implementasi, apakah partner diberikan porsi ikut mengerjakan atau dikerjakan oleh SI? Nah, seperti yang saya info sebelumnya, Pak Yudi, secara implementasi kita sih tidak masalah kalau misalnya partner memang bisa, kita akan tidak masalah untuk partner bisa ikut mengerjakan. Karena memang tidak harus seluruhnya dikerjakan oleh SI, karena memang secara personil juga di SI kan kita tidak pasti terbatas ya, apalagi kalau pada saat semua sudah jalan ke customer, jangan sampai ada user-user yang tidak terhandle juga. Jadi partner boleh saja mengerjakan implementasi itu di customer kita, no issue. Selama kalau yang tadi saya bilang, kalau memang sudah certified itu way much better. Karena kalaupun ada masalah di tengah-tengah, pastinya support itu lebih gampang untuk kita minta untuk turun bantu seperti itu. Tapi kalau memang belum certified, ya masalahnya di situ, supportnya itu agak susah. Karena memang kita mencari teman-teman partner yang mau certified juga lah kalau memang dia pengen implementasi di customer. Karena kita tidak menutup pintu buat partner buat bisa implementasi juga, karena kita perlu perpanjangan tangan partner untuk membantu kita dalam hal implementasi ke customer seperti itu. Kemudian ArcGIS Urban tadi sempat lihat tampilan 3D itu bisa sampai level denah 3D ya. Oke, mungkin ini bisa dibantu kali ya dari Dika atau Hafid ya. Nah, teknisnya ini seperti apa? Kita mau jawab? Ya, baik. Untuk level untuk ArcGIS Urban ini, sebetulnya untuk gambarnya apakah bisa sampai level denah 3 dimensi itu sangat bisa sekali, tapi dikembalikan lagi dengan resources data yang kita miliki, apakah data BIM kita sudah sangat detail atau belum gitu ya, atau hanya data poligon yang di-extrude saja, atau memang data misal dari SketchUp ataupun data dari Autodesk itu memang sudah sangat detail dan itu bisa langsung dimasukkan ke ArcGIS Urban seperti itu. Mungkin dari Mas Hafid ada tambahan, Mas Hafid, silahkan. Ya, terima kasih Dika. Jadi sudah betul ya yang disampaikan Dika. Semua untuk tingkat kedetailan datanya itu tergantung datanya itu sendiri. Jika memang tidak hanya denah, kalau memang datanya sampai level jendela itu juga bisa ditampilkan juga ya. Jadi memang tergantung dari datanya sendiri. Terima kasih. Yuk, Dika dan Hafid untuk jawabannya. Oke, saya lihat sih pertanyaan kebetulan udah habis. Mungkin ada yang belum terjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman semuanya. Mungkin bisa langsung ditanyakan on mic atau bisa di chat juga, karena kita masih ada waktu kok untuk diskusi.